Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Setiabudi, 17230001, akan menjelaskan artikel tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema Corporate Sustainability Reporting dengan judul Keberkelanjutan dan Pemangku Kepentingan Manajemen, Kebutuhan Baru, Evaluasi dan Kinerja Perusahaan Sistem Pelaporan. Yang pertama, pendahuluan. Menurut Weinstein 2000 atau Jensen 2001, Grants 2002, untuk mencapai tujuan ini perusahaan tidak dapat mengabaikan konteks operasinya. Faktanya, jaringan hubungan menghubungkan perusahaan dengan sejumlah besar individu dan konstituen yang saling terkait yang disebut pemangku kepentingan. Menurut Freeman 1984 atau Donaldson dan Preston 1995, Post et al. 2002, hubungan ini mempengaruhi cara perusahaan diatur dan pada gilirannya dipengaruhi oleh perilaku perusahaan. Nah, selanjutnya, pandangan pemangku kepentingan, berkelanjutan perusahaan dan manajemen kinerja. Menurut pandangan pemangku kepentingan dari perusahaan, menurut Donaldson dan Preston 1995 atau Clarkson 1995, Post et al. 2002, sebuah perusahaan dapat bertahan dari waktu ke waktu jika mampu membangun dan mempertahankan dan hubungan yang tahan lama dengan semua anggota jaringan pemangku kepentingannya. Hubungan ini adalah aset penting yang harus dikelola manajer, dan mereka adalah sumber utama kekayaan organisasi. Post et al. 2002. Menurut definisi yang diberikan oleh Accountability 1999, keberlanjutan adalah kemampuan organisasi untuk melanjutkan kegiatannya tanpa batas waktu, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap modal alam sosial dan manusia. Selanjutnya, menjelaskan kerangka evaluasi keberlanjutan dan sistem pelaporan atau disingkat SERS. Tujuannya adalah untuk membangun metodologi yang efisien dan efektif untuk penilaian keseluruhan berkelanjutan perusahaan dalam rangka mendorong dan mendukung upaya akuntansi dan pelaporan baru di perusahaan dengan fokus khusus pada UKM, berkontribusi pada integrasi antara kinerja keuangan dan non-keuangan, meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dan manajemen bisnis secara keseluruhan, dan memperkuat akuntabilitas dan daya tanggap perusahaan terhadap berbagai kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Selanjutnya, skema keseluruhan sistem laporan. Yang pertama, laporan tahunan. Laporan tahunan meliputi laba rugi, neraca, dan pernyataan dari arus kas. Laporan sosial. Laporan sosial mengukur dampak perusahaan dan kegiatan pada kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Laporan lingkungan. Laporan lingkungan merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan perusahaan dan mendukung komunikasi dengan pemangku kepentingan, terutama yang berkepentingan dengan masalah lingkungan, menurut Azon et al. 1997. Sistem informasi terintegrasi ini adalah inti dari evaluasi kinerja dan proses pelaporan. Indikator kinerja utama untuk berkelanjutan perusahaan adalah indikator khusus yang dikembangkan sehubungan dengan kebutuhan informasi perusahaan. Tujuannya adalah untuk menyediakan alat untuk terus memantau tren kinerja organisasi. Kesimpulan, salah satu kunci untuk manajemen strategi yang sukses adalah ketersediaan alat akuntansi berkelanjutan yang mampu memantau dan melacak dari sudut pandang kualitatif dan kuantitatif kinerja perusahaan secara keseluruhan dan khususnya negara, yaitu berkelanjutan dari rela pemangku kepentingan yang berbeda. Perselisihan. Dengan demikian, ada panggilan mendesak untuk sistem baru untuk mengukur hasil perusahaan sesuai dengan kerangka pemangku kepentingan sejalan dengan pendekatan strategi yang lebih sesuai dengan tepat. Terima kasih. Sampai di sini penjelasan artikel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam.